sama tubalil abdi idagtanama arda maulahu bimaltazama tubalin nafsi bitaqwaha Ramadanu zamanul barakati Ramadanu zamanul hasanati Ramadanu majalus salawati tasmulin nafsi bimaulaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Fitria Sari, perwakilan dari PAC Arusbaya akan menyampaikan sedikit keberkahan Ramadan dalam perspektif perempuan. Ramadan merupakan bulan yang berkahnya tidak hanya diraih oleh kaum Adam, akan tetapi keberkahannya dan rahmat yang terpancar darinya juga diraih oleh banyak kaum Hawa. Sebab Ramadan merupakan bulan musabaqah, bulan perlombaan antara semua manusia dalam beramal soleh dan meningkatkan nilai-nilai keimanan. Bahkan banyak kaum muslimah yang bisa mengungguli serat berkah dan rahmat, tentunya dengan tanpa meninggalkan kewajiban utamanya sebagai seorang wanita, baik sebagai anak, istri maupun ibu rumah tangga. Dari sinilah seorang wanita terlihat istimewa, terlebih lagi jika ia seorang istri dan pada waktu yang sama ia juga merupakan seorang ibu. Rasa letih dan lelah dalam mengatur kerapian dan kebersihan rumah, ditambah lagi kesibukan mengurusi suami dan memperhatikan kondisi lahir batin putra-putrinya, tidaklah menghalanginya untuk terus berpuasa, menyiapkan makanan sahur dan berbuka, sholat malam dan tarawih, membaca Al-Quran dan melaksanakan amalan-amalan utama lainnya dalam Ramadan. Inilah merupakan diantaranya seutama-utamanya amalan yang pelakunya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sahabat-sahabat Fatayat yang berbahagia, penulis kitab Uqudul Jen menyebutkan satu hadis ketika Rasulullah menasihati putri tercintanya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Wahai Fatimah, siapa saja seorang istri yang membuatkan tepung untuk suaminya dan anak-anaknya, kecuali Allah mencatat kepadanya memperoleh kebaikan dari setiap butir biji yang tergiling dan menghapus keburukannya dan meninggikan derajatnya. Dan siapa saja seorang istri yang berkeringat di sisi penggilingannya karena membuatkan bahan makanan untuk suaminya, kecuali Allah akan memisahkan di antaranya dan di antara mereka sejauh 7 hasta. Syekh Hasan Abdurrahman Al-Ansari menyebutkan dalam kitabnya Al-Hasanatu fi Ramadan bi alfin hasanatin fima siwahu wal faridata ta'dilu sab'ina faridatan liman taqabbala maulahu. Yang artinya satu kebajikan di bulan Ramadan pahalanya seperti 1000 kebajikan di selain bulan Ramadan. Dan satu ibadah fardu dalam bulan Ramadan pahalanya menyamai 70 ibadah fardu jika ibadah tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sahabat-sahabat fatayat yang berbahagia. Dengan demikian, betapa besarnya pahala yang akan diperoleh wanita muslimah di bulan Ramadan ini. Sepintas mungkin agak sulit untuk mengatur waktu dalam mengerjakan amalan-amalan Ramadan yang bertumpuk ini, apalagi harus sholat tarawih puluhan menit atau tilawah berjam-jam misalnya. Namun sebagai muslimah yang solehah atau ingin menjadi solehah, tantangan yang seperti ini hendaklah dijadikan sebagai batu loncatan untuk lebih semangat dan tekun dalam mengatur waktu-waktu ibadah. Dan mengisinya dengan apa? Mengisi waktu agar tidak tersia-sia, bahkan sangat mungkin untuk menggabungkan beberapa amalan atau kesibukan tersebut dalam satu waktu. Sebagai contoh kecil, misalnya memasak, mencuci, sambil membaca zikir, menidurkan anak sambil tilawah Al-Quran dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat fatayat yang berbahagia, tatkala haid atau nifas, pada hakikatnya haid dan nifas bukanlah halangan bagi seorang wanita muslimah dari memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, utamanya di 10 hari terakhir darinya. Bahkan amalan-amalan yang ini terbiasa melakukannya tetapi diberikan pahala ketika ia haid. Sebagaimana dalam hadis, jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka amalan-amalan yang ia tinggalkan tetap diberikan pahala atasnya seperti tatkala ia mukim dan sehat. Sudah tentu ia tidak boleh melaksanakan sholat, apalagi berpuasa. Namun selain 3 amalan ini, ia tetap dianjurkan untuk melaksanakannya. Di antaranya yang pertama, memperbanyak doa dan zikir, utamanya di malam-malam hari Ramadan, terkhusus lagi pada sepertiga akhir malam dan malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya nisa al-mu'minat, alaikunnah bitahlil wa tasbih," yang artinya, wahai sekalian wanita beriman, perbanyaklah tahlil, la ilaha illallah, dan tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, perbanyaklah bersedekah. Sedekah ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bulan Ramadan. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika tiba bulan Ramadan saat Jibril datang menjumpainya. Jika hendaknya memasak atau membuat makanan untuk sahur untuk berbuka puasa para tetangga, jemaah masjid atau keluarganya, karena ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang memberi makan orang berbuka, maka Allah menetapkan atasnya pahala seperti pahala orang yang berbuka puasa tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan yang ketiga, memperbanyak amalan-amalan kebaikan lainnya seperti tetap mengajarkan anak-anak bersilaturahim dengan keluarga dan saudara-saudara lainnya yang seiman, menziarahi orang sakit, dan amalan lainnya yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah, semoga kita sebagai wanita muslimah dianugerahi pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita dianugerahi sabar dan optimis serta pribadi yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan suka maupun duka. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.